Shalom, haleluya. Bapak Ibu Saudara bisa dipertemukan kembali di tempat ini. Mari kita memulai ibadah pagi hari ini, kita awali dengan doa. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh ada pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh berkumpul lagi di tempat ini ya Tuhan. Apapun kesibukan kami, apapun masalah kami hadir di tempat ini ya Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami ingin mencari Engkau ya Tuhan. Kami ingin bersandar kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jikalau kami sebentar lagi ya Tuhan akan memulai ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Kiranya semua ya Tuhan yang hadir di tempat ini beroleh hikmat, beroleh anugerah yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, jikalau ada roh-roh yang ingin mencuri kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami usir Tuhan Yesus. Kiranya hanya kemuliaan-Mu saja yang ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Mari kita berikan hidup kita. Haleluya. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allah.
setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, kami berikan hati kami Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan. Ya bagiku di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, haleluya. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Mari sembah, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Berikan hati kami ya Tuhan, kami berikan hidup kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mengubahkan kami, Engkau yang memakai kami ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan, jamah siap kami ya Tuhan, jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan Yesus. Ampuni setiap kami ya Tuhan Yesus. Dalam setiap perkataan kami, dalam setiap tingkah laku kami, dalam setiap pemikiran kami ya Tuhan, yang seringkali mengecewakan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, ampuni. Biarlah ya Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami ini ya Tuhan, untuk lebih lagi Kau ubahkan, untuk lebih lagi Kau proses ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi emas ya Tuhan. Haleluya, yang semakin murni ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus.
semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi memujikan pujian ini. Mari kita bawa hati kita. Semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku. Semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas hadirat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Kami siap ya Bapa, kami siap ya Tuhan. Kami siap memuji, bersukacita ya Tuhan, hanya untuk kemuliaan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom. Ada sukacita hari ini? Haleluya. Bapak Ibu boleh berikan senyuman kepada kiri kanan, katakan Tuhan Yesus hebat. Haleluya. Betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyat Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyat Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa
betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya, beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah oleh firman-Nya hidup kita boleh diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibarui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan, memuliakan nama-Mu. Saya undang untuk bangkit berdiri lagi, Bapak Ibu Saudara. Bagaikan bejana siap dibentuk, pilihan hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibarui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Pimpinlah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku.
memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kepada hambanya mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan Sekali lagi kita pujikan pujian dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Bagaikan bejana, katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan pagi hari ini, bahwa kita semuanya adalah bejana-bejana Tuhan yang siap untuk dibentuk Tuhan, yang siap untuk diproses Tuhan pagi hari ini. Amin. Yes Tuhan. Kuasa Haleluya. dibaharui selalu. Jadikan kami alat-Mu Tuhan Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku. Benar Yesus. kita telah turut kehendak-Mu. Pakai kami sesuai dengan Pakailah rencana-Mu sesuai Allah. rencana-Mu. Haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, Sempurnakan Yes. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Katakan memuliakan-Mu. Memuliakan nama-Mu. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Allah kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Yes. Yes. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami adalah bejana-bejana-Mu Tuhan. Kami siap untuk dibentuk Yesus. Kami siap untuk mengikuti proses-Mu Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Yes. Yes Tuhan. Kami percaya Allah. Kami percaya. 'Cause. 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 '
percaya Tuhan, saat ini Engkau siap melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan ketika Engkau hadir, lawatan-Mu terjadi secara dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Dan saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau buka pikiran, telinga, dan hati kami Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah firman-Mu tertanam di setiap kami hati-hati yang subur. Dan kami siap untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dan ampuni hamba-Mu yang bodoh ini Tuhan. Layakkan hamba-Mu dan biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Jika kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, semua hanya karena kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam seminggu ini saya terus diingatkan Tuhan tentang kisah Raja Yosafat. Ya, di mana Raja Yosafat yang memiliki rasa takut di dalam hidupnya, sekalipun dia seorang raja. Ya, dan ketika saya diingatkan Tuhan terus-menerus, saya berpikir, Tuhan ini kenapa? Kenapa Tuhan bawa pikiran saya tentang Raja Yosafat? Dan setelah saya baca berulang-ulang kali saudara, ternyata Tuhan katakan bahwa hari-hari ini kita semua banyak yang khawatir. Hari-hari ini kita semua banyak mengalami rasa takut. Jadi saudara, ketika kita keluar, dan sampai saat ini kita tidak tahu virus corona sampai kapan berakhir. Tapi ketika kita keluar bertemu banyak orang, kita mau melakukan kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa khawatir. Ya, karena virus ini tadi pandeminya begitu luar biasa dahsyat. Beda dengan virus-virus penyakit lainnya saudara. Dan kita semua sama-sama tidak tahu kapan virus ini selesai. Dan kita juga sama-sama tidak tahu setelah virus ini pun misalnya selesai ditutup Tuhan. Apa yang akan terjadi di muka bumi ini kita tidak tahu saudara. Ya. Dan rasa takut adalah sebuah hal yang wajar karena kita masih manusia. Benar ya saudara ya. Atau siapa di sini yang hadir tidak mempunyai rasa takut atau tidak pernah mengalami rasa takut di dalam hidupnya? Bisa angkat tangan? Tidak ada ya, saya rasa kita semua mengalami rasa takut, pernah mengalami rasa takut ya. Dan sangat wajar ketika kita mengalami takut, merasa takut ketika kita menghadapi suatu bahaya. Sangat wajar juga ketika kita merasa takut ketika kita menghadapi sesuatu di mana kita merasa kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Ya, kita boleh merasa takut saudara karena kita masih manusia. Yang tidak boleh itu ketika kita hidup dalam ketakutan. Setuju dengan saya? Ya, yang tidak boleh itu ketika kita hidup dalam ketakutan. Hidup dalam ketakutan itu artinya selalu takut setiap saat, setiap waktu. Itu yang tidak boleh. Dan kalau kita berada di dalam posisi yang selalu hidup dalam ketakutan, ini berarti ada yang tidak normal dengan kita. Ya. Kalau kita merasa takut saudara, di situ kita harus sadar bahwa kita tidak mampu menghadapi masalah dengan sendirian. Ya. Ketika kita merasa takut, di situ kita sadar bahwa kita butuh seseorang untuk menolong kita. Siapa yang kita butuhkan? Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan firman Tuhan di dalam 2 Tawari 20 itu menceritakan tentang Raja Yosafat yang mengalami ketakutan yang luar biasa pada waktu dia mendengar bahwa kerajaannya akan diserang oleh bangsa lain. Yosafat ini baru mendengar kabar saudara. Dan belum terjadi penyerangan dan peperangan. Hanya mendengar kabar. Ya, tetapi walaupun Raja Yosafat baru hanya sebatas mendengar kabar, dia sudah sangat ketakutan. Dari hal ini kita tahu saudara bahwa raja pun juga manusia.
yang memiliki rasa takut, khawatir di dalam hidupnya. Dan di dalam ketakutannya Raja Yosafat mengambil keputusan yang luar biasa, yang mana akhirnya keputusan itu membawa kemenangan yang luar biasa. Ada 4 hal yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Yang pertama kita akan buka di dalam 2 Tawari 20 ayat 3. 2 Tawari 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi saudara, meskipun ada rasa takut di dalam Yosafat, Yosafat tetap berusaha mencari Tuhan. Yosafat pada saat itu pasti memiliki banyak alternatif pertolongan. Ia dapat meminta bantuan kepada raja-raja lain, kepada bangsa-bangsa lain. Karena dia sebagai raja, saudara. Tetapi Yosafat tidak melakukannya. Yosafat memilih untuk tetap mencari Tuhan di dalam kesesakannya. Jadi saudara, satu cara yang bisa memulihkan kita semua dari ketakutan, yaitu dengan mencari Tuhan. Amin. Katakan dengan mulutmu, mencari Tuhan. Ya, cari Tuhan sungguh-sungguh saudara, cari Tuhan sampai kita bertemu dan merasakan hadirat Tuhan. Cari Tuhan sampai kita merasakan jamahan yang luar biasa, amin. Jadi percayalah ketika kita cari Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan, di situ ada mujizat terjadi, amin. Ketika kita sungguh-sungguh cari Tuhan saudara, pasti dia hadir. Dan pasti dia akan jamah kita. Dan kita akan mendapatkan sesuatu jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Ketika Yosafat takut, Yosafat tidak sibuk dengan ketakutannya. Tetapi Yosafat langsung mencari Tuhan. Dan hal ini yang harus menjadi prinsip kehidupan kita. Walaupun kita takut akan sesuatu, misalnya yang muda-muda bingung cari jodoh. Aku kok enggak dapat jodoh-jodoh ya? Dia mengalami ketakutan karena umurnya sudah banyak. Ya, atau misalnya aku kok enggak kerja-kerja ya, pekerjaan atau keluarga. Jadi apapun itu kita harus tetap mengutamakan untuk mencari Tuhan, amin. Cari Tuhan sungguh-sungguh saudara. Cari Tuhan lebih lagi sampai kita bertemu dan kita merasakan hadirat Tuhan. Dan percayalah kuasa Tuhan akan mengalir di dalam setiap kita, amin. Yang kedua saudara, kita akan buka di dalam 2 Tawari 20 ayat 13. 2 Tawari 20 ayat 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Yang kedua saudara, keluarga-keluarga harus berdoa, amin. Katakan keluarga-keluarga harus berdoa. Saudara, di dalam ketakutannya, Yosafat memerintahkan kepada seluruh rakyatnya dan seluruh menteri-menterinya supaya mereka mengadakan mezbah keluarga. Suami-suami saat ini engkau jadi imam di dalam keluargamu. Ya. Adakan mezbah keluarga. Mengapa harus keluarga, saudara? Karena segala sesuatu dimulai dari keluarga. Kita akan buka di dalam Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ya, sepakat. Saudara, kata sepakat kalau saudara cari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya akur, bersatu, harmonis, saudara. Jadi keluarga, suami, istri, anak-anak harus belajar membangun kehidupan doa bersama. Amin. Karena doa yang dinaikkan dengan kesatuan hati dan keintiman itu sangat besar kuasanya, saudara. Doa itu akan mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran. Dan di sini Raja Yosafat sangat tahu arti dari sebuah keluarga. Ya. Karena keluarga yang berdoa adalah keluarga yang kuat. Amin.
Keluarga yang berdoa adalah keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Ya. Dan keluarga Kristen, ya, sekali lagi saya katakan keluarga Kristen ketika menyatakan bahwa keluargaku mencintai Tuhan. Keluargaku akan melayani Tuhan. Keluargaku akan mau bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam situ pasti dia akan membangun yang namanya mesbah keluarga. Seberapa banyak dari setiap keluarga di tempat ini yang membangun mesbah keluarga? Boleh angkat tangan? Puji Tuhan. Bagi yang belum saudara, ayo bangun mesbah keluarga. Ya, bangun mesbah keluargamu. Aduh Bu, saya itu loh kerja di luar kota. Istri dan anakmu bisa engkau suruh saudara. Atau bisa sekarang bisa video call atau apa, bangun mesbah keluarga ya. Sebelum semuanya terlambat saudara. Saya berbicara seperti ini karena Bapak Ibu Saudara ada banyak-banyak dari keluarga-keluarga Tuhan. Anak-anak muda yang sudah membangun rumah tangga. Sedikit-sedikit kalau bertengkar mengadakan perpisahan. Sedikit-sedikit keluar dari mulutnya cerai. Aku gak hidup sama kamu gak masalah. Saudara, ayo kita keluarga Parakletos bangun setiap keluarga. Bangun mesbah-mesbah keluarga, amin. Mulai saat ini, selagi ada waktu, selagi masih ada waktu yang diizinkan Tuhan. Kita bangun mesbah-mesbah keluarga kita. Dan percayalah satu saat nanti semuanya itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Kita akan menikmati berkat-berkat ilahi yang diberikan Tuhan kepada setiap keluarga kita. Ya. Sekalipun kalau anak-anak besar saudara ketika diajak ada aja. Aduh aku belum mandi, aduh aku belum ini, aku masih mau belajar, aku masih mau mengerjakan PR. Itu yang terjadi juga di keluarga saya saudara. Tetapi suami saya selalu bilang, kita tunggu, 10 menit selesaikan. Jadi saudara, ajak bagaimanapun alasannya, Tuhan pasti akan menunjukkan sesuatu yang dahsyat di tengah-tengah keluarga kita, amin. Yang ketiga saudara, kita akan buka 2 Tawari 20 ayat 12. Yang ketiga 2 Tawari 20 ayat 12, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. Yang ketiga saudara, kita harus fokus kepada Tuhan dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Katakan fokus kepada Tuhan. Jadi saudara, Yosafat itu tetap fokus kepada Tuhan. Sekalipun musuhnya siap menghancurkannya. Ya. Yosafat sadar bahwa dia tidak dapat mengandalkan kekuatan apapun. Sumber kekuatannya hanya terletak kepada Tuhan. Ya. Makanya Tuhan bekerja secara luar biasa. Tuhan memberikan Yosafat kemenangan. Saya diingatkan sekali lagi saudara bahwa Tuhan itu tidak pernah menyelesaikan atau mengangkat setiap masalah kita yang memang harus kita lalui. Ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Tuhan itu tidak pernah menyelesaikan atau mengangkat masalah kita yang memang harus kita lalui. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah Dia akan membawa kita untuk melalui masalah tersebut dengan tangan Tuhan. Amin. Dengan tangannya Dia akan menggendong kita dan memberikan damai sejahtera di hati kita. Ya. Dan pada waktu kita bisa melewati itu semua dengan tetap fokus kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, maka kita akan keluar menjadi orang yang lebih dari pemenang. Amin. Saudara, beberapa hari yang lalu, sampai kemarin pun, saya sampaikan kepada suami saya tentang apa yang ada di otak saya, saudara. Saya sampaikan begini kepada suami saya. Saya percaya Tuhan akan dan sedang mengerjakan sesuatu di Parakletos. Dan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa atas umatnya di Parakletos. Kenapa saya bilang seperti ini? Dan suami saya mengaminkannya. Saudara semua lihat tim doa, Pak Susman, Bu Joko, Bu Sulia. Begitu luar biasa diproses Tuhan. Ya, bagaimana mereka menjadi tim doa dari Parakletos. Saudara, saya masih ingat ketika awal-awal
saya bersama suami diingatkan akan banyak suatu kejadian. Dan Tuhan ingatkan semua. Sampai yang saya tidak lupakan, itu ketika suami saya akan melayani Tuhan di satu tempat, tim doa ingatkan, tolong dibatalkan karena hari ini ada jemaatmu yang mau dipanggil Tuhan. Jadi saudara, saat ini saya melihat bagaimana Tuhan memproses tim doa secara luar biasa. Bu Sulia, ya, secara tiba-tiba ketika posisi merenovasi rumahnya, ya, dan kurang sedikit lagi selesai. Kalau sekarang sudah selesai, saudara. Pada waktu itu tinggal sedikit lagi selesai. Suami tercintanya dipanggil Tuhan. Ya, tidak ada gejala dia sakit atau apa. Dia hanya cuti. Karena dia mau membantu tukang-tukang untuk merenovasi rumahnya. Ya. Pak Susman, Tuhan izinkan ada sakit tumor di dalam perutnya saudara. Dan beberapa bulan yang lalu ketika dia dioperasi, sudah dibuka itu bagian perutnya. Baru ketahuan kalau daging tumornya itu sudah menyatu dengan organ-organ tubuh lainnya. Tidak ada dokter yang mau mengangkat karena sudah lengket saudara. Sudah lem, kalau diambil pun akan melukai semua bagian organ tubuhnya. Akhirnya dokter mengatakan ditutup lagi. Dan tidak ada obatnya karena sudah menyatu saudara. Kalaupun Pak Sosman sampai detik ini dia boleh ada di sekitar kita, semua karena Tuhan, amin. Semua karena imannya kepada Tuhan. Bu Sulia boleh kuat, itu semua hanya karena Tuhan. Ya. Dan Bu Joko, Tuhan izinkan beberapa waktu yang lalu sakit. Saya sama Bu Lili itu menghitung saudara. Bulan 3 ini 1 tahun Bu Joko sakit. Dan puncaknya ketika Bu Joko melupakan semua di otaknya. Saudara, sampai beberapa minggu yang lalu saya berdiri di tempat ini, saya nangis menceritakan kondisi ibu saya. Ya. Dan luar biasanya saudara, kemarin Sabtu pagi dia bangun tidur, dia langsung menyaksikan bercerita kesaksian kepada saya bahwa saya semalam, berarti Jumat malam menjelang Sabtu pagi saudara, saya dijamah Tuhan luar biasa. Saya Tuhan hadir di dalam di kamar saya, dia luar biasa menjamah saya sampai kepala saya itu bunyi kletek-kletek seperti itu. Dan dia nangis saudara, dia merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, dia merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa. Ya, dan teramat baik Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara tahu, mereka ini adalah tim doa di Parakletos, tetapi mereka diproses Tuhan sedemikian rupa. Ketika tantangan proses itu terjadi, yang luar biasanya mereka terus berdoa kepada Tuhan. Mereka terus mencari Tuhan. Sekalipun di tengah-tengahnya ada tangisan dan air mata. Saya percaya saudara, air mata mereka itu ditampung di kirbatnya Tuhan. Amin. Dan itu tidak akan pernah sia-sia. Bisa tanya Pak Gembala yang setiap hari menemani mereka. Ya. Begitu luar biasanya, dan yang saya sampai detik ini saya mengucap syukur. Di tengah-tengah prosesnya mereka tetap mengingat Bapak Ibu Saudara dan saya untuk berdoa buat kita semuanya saudara. Makanya beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, kita semua ya, di dalam setiap doamu jangan egois saudara. Jangan berdoa hanya untuk dirimu sendiri. Berdoa buat seluruh keluargamu, berdoa buat seluruh saudara-saudaramu, berdoa buat seluruh jemaat Parakletos. Saya ajari 2 anak saya semuanya untuk mengingat semua jemaat Parakletos. Tanpa terkecuali saudara. Ya. Jadi saudara, jangan anggap sesuatu hal yang bagaimana ketika tim doa diproses Tuhan. Ya. Saya ingatkan setiap kita pun pasti akan diproses Tuhan, amin. Ya. Karena selama kita hidup di muka bumi ini. Jadi saudara, saya pernah menyampaikan bahwa saat-saat ini kita sedang ditampi Tuhan. Ya. Banyak hamba-hamba Tuhan pun dengan adanya corona yang terjadi, menyatakan bahwa kita semuanya sedang ditampi Tuhan. Bukan hanya jemaat Parakletos, tapi semua umat di dunia. Khususnya setiap orang yang mengenal Tuhan Yesus pun ditampi oleh Tuhan. Ya, saudara, kita boleh percaya, kita yakin bahwa kita sudah dipisahkan dari ilalang-ilalang. Dan kita yakin bahwa kita ini gandum-gandumnya Tuhan.
Tetapi saudara harus ingat, sekalipun kita gandum-gandumnya Tuhan, kita sedang ditampi, amin. Kita sedang diproses Tuhan. Dan rasanya itu sangat tidak enak saudara. Tuhan sedang menilai mana kita gandum yang berbobot berat. Dan mana kita gandum yang berbobot ringan. Ya. Ketika diproses penampian itu, gandum yang bobotnya ringan, itu dia akan terbang. Karena kosong saudara, tidak ada isinya. Hanya tampilan luar tok yang begitu luar biasa. Begitu ditampi Tuhan, hilang. Ya. Kosong, terbang. Dan gandum yang bobotnya berat akan jatuh ke tempat penampiannya dan itu akan aman karena tetap di wadahnya. Artinya saudara, kita semua pasti akan diproses Tuhan. Mungkin bahasanya kita itu harus pikul salibnya Tuhan saudara. Ya. Ketika bobot rohani kita, rasa percaya kita, iman kita besar, pada waktu kita ditampi dengan proses yang luar biasa, kita harus makin kuat di dalam Tuhan, amin. Rasa percaya kita, iman kita harus semakin besar di dalam Tuhan. Dan jangan sampai ketika penampian itu terjadi, Tuhan menemukan bobot rohani kita ringan. Ya. Kita hanya penampilan luar tok yang bagus, tetapi dalamnya kosong. Tuhan tidak mau itu saudara. Ya. Tuhan tidak mau mendapati kita ketika kita ditampi. Wih, ternyata anakku kosong. Hanya luar tok, hanya berdasarkan pujian manusia. Saudara, saya tidak butuh pujian manusia. Saya butuh Tuhan yang melihat. Jangan sampai kita hanya butuh pujian diagung-agungkan sama manusia. Tetapi Tuhan menyerahkan engkau. Saudara percaya ketika Tuhan Yesus memproses kita. Ketika kita ditemukan kita adalah gandum yang berbobot berat. Sesuatu yang luar biasa akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Dan percayalah Tuhan sedang berkarya cara luar biasa atas hidup kita. Saudara, percaya, bukan hanya sekedar percaya Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur lihat iman Pak Susman. Ya. Lihat Bu Joko, lihat Bu Sulia. Mereka boleh tersenyum. Pak Susman kalau bilang saya sudah sembuh. Itu iman saudara, itu percaya yang besar. Jadi saudara percaya kepada Tuhan bukan 5 ditambah 7, 12. Percaya kepada Tuhan adalah 5 ditambah 2 dibagi 5.000 itu sisanya 12. Amin. Itu percaya kepada Tuhan saudara. Jadi sudah tidak masuk logika. Itu namanya kita harus percaya kepada Tuhan. Jadi orang Kristen jangan engkau lepe-lepe di dalam Tuhan. Tapi hari-hari ini percayalah bahwa Tuhan sedang mengerjakan segala sesuatu. Dan Tuhan akan segera datang saudara. Kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap bersukacita. Amin. Katakan bersukacita. Dalam suka duka aku kan tetap tersenyum. Ya. Kita buka di dalam 2 Tawari 20 ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Jadi Raja Yosafat dan rakyatnya di dalam segala ketakutan mereka, mereka tetap memuji Allah. Artinya mereka tetap bersukacita. Jadi Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus bersukacita senantiasa. Amin. Itu sangat penting saudara. Sekalipun ada begitu banyak tantangan menghadang kita, ketika kita bersukacita, di situ Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru untuk terus melangkah. Amin. Saudara, beberapa 1 mingguan yang lalu, kalau Jumat malam, Sabtu pagi, Bu Joko dilawat Tuhan, 1 minggu yang lalu saudara, saya sama Bu Joko ke teman saya yang dokter. Ya. Dan teman saya ini tiba-tiba mengatakan kepada Bu Joko, dia menyampaikan,
sudah minum vitamin D atau belum? Bla 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 bla. Sudah, terus dia bilang, dia cerita. Saya ini tes gen, dan setelah tes gen, hasil dari tes gen, ya ternyata dia ditemukan 5 tumor di dalam bagian tubuhnya. Dan 1 tumornya itu sudah positif ke kanker, saudara. Tapi dia tetap bersuka cita, dia tetap tersenyum, dia menceritakan kepada Bu Joko dan saya, dia sambil wajahnya itu kelihatan seger seperti itu. Dan dia hanya bilang sama Bu Joko, Bunda, dia kalau panggil Bu Joko Bunda, Bunda tanya kepada Pak Pendeta. Dia sambil nunjuk saya, tanya kepada Pak Pendeta caranya supaya kelihatan bersukacita. Ya, saya di mobil saya bilang sama Bu Joko, itu loh. Setelah ditemukan 5 tumor dan 1 tumor sudah mengarah ke kanker, dia tetap bersukacita. Ya, selama ibu saya sakit kemarin-kemarin, saudara. Ya, setiap hari saya ingatkan, senyum, bersukacita. Ya, harus semangat, saudara. Karena itu merupakan kekuatan kita di dalam Tuhan. Amin. Ya, dengan tersenyum, dengan bersukacita, itu Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru di dalam hidup kita. Tanya Pak Susman. Dia selalu tersenyum, dia selalu bersukacita. Ya, saudara, mari kita benar-benar kita harus bersukacita di dalam segala hal. Ya, bersukacitalah senantiasa, itu kata firman Tuhan. Senantiasa, tidak peduli engkau lagi suka, engkau lagi senang, engkau lagi berduka. Sukacita itu harus ada, amin. Jadi saudara, saya yakin pagi hari ini kita semua yang hadir, tidak ada yang luput dari namanya masalah. Ya. Mungkin saat ini engkau putus asa, saya tidak tahu. Ya, tetapi Tuhan mau ingatkan pagi hari ini, cari Tuhan sungguh-sungguh, amin. Cari Tuhan sampai engkau mengalami lawatan Tuhan. Dan Tuhan mau ingatkan kita pagi hari ini, bahwa kemenangan masih ada, amin. Kemenangan masih ada di dalam Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan yang sangat singkat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau pujikan, ku yakin kau hadir di sini. Mari kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau pasti akan melawat dan menjamah setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami akan mengalami mujizat-Mu yang luar biasa. Sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami mau cari Engkau sungguh-sungguh. Kami mau percaya Engkau sungguh-sungguh, Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kekuatanku hanya di dalam-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, benar Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan amin. Kau hadir di sini, haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, amin. Kau hadir Yes, di sini. kami percaya Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau siap untuk melawat setiap kami. Haleluya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Amin, amin. Kau hadir di sini. Haleluya Yesus. Ku Yes, rasakan yes. kuasa yang tak terbatas. Haleluya. Kau nyata Haleluya Yesus. Kemenangan. Ku yakin Kau hadir di sini pagi hari ini. Lawat-lawat kami Tuhan. Kau hadir di sini. Amin. Kuasa yang tak terbatas. Haleluya. Haleluya. Kemenangan Amin. Sekali lagi dengan lembut katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Benar Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku Yes, yakin yes Kau Tuhan. nyata di sini. Amin. Kemenangan Sekali lagi katakan dengan lembut, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir. Amin, amin. Ku Yes, rasakan yes Tuhan. kuasa Haleluya. yang tak terbatas. Haleluya. Yakin Haleluya Yesus. Kau nyata di Lawat-lawat kami Tuhan. Amin. kemenangan Ku yakin Kau hadir di sini terjadi Yesus. di sini. Ku yakin Amin. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan
Yesus. Kami menyembah-Mu Yesus. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Kau sanggup tolong kami, Kau sanggup sembuhkan kami, Kau sanggup lepaskan kami. Engkau yang berkuasa, hanya padamu kami percaya. Jiwaku berharap padamu, Yesus, Yesuslah Tuhan. Selama-lamanya Engkaulah Tuhanku. Kami percaya di dalam nama-Mu ada kesembuhan, ada kemenangan, ada pemulihan, ada kelepasan. Haleluya, haleluya Tuhan. Ku percaya Tuhan. Haleluya, Yesusku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita diingatkan, tidak ada yang kebal dengan namanya masalah. Hari-hari yang lalu engkau telah mengalami masalah. Hari ini engkau punya masalah. Besok-besok engkau juga akan punya masalah. Dan firman Allah menolong kita untuk menghadapi segala pergumulan hidup kita. Ingat ini baik-baik. Sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kita tidak merasakannya, Tuhan hadir dalam hidupmu. Namanya Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan cukup bagimu. Kuasanya dahsyat, tidak pernah berubah. Allah mengasihimu. Allah menetapkan engkau untuk mendapatkan bagian di dalamnya. Firman-Nya ingatkan kita, burung di udara tidak perlu menabur, tapi Tuhan pelihara. Bunga di bakung tidak perlu menenun, tidak perlu punya pabrik kain, tetapi pakaiannya lebih indah dari raja terbesar sepanjang masa, yaitu Salomo. Terlebih hidupmu Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah menebusmu, Tuhan telah membayarmu, Tuhan telah mengambil engkau dengan harga yang mahal, nyawanya sendiri. Apalah arti pergumulanmu? Tuhan mau ingatkan kita. Tuhan melatihmu untuk percaya. Tuhan mau membentuk engkau untuk menjadi pribadi yang dewasa. Masa hidup kita singkat di dalam dunia ini. Tetapi ketika kita masuk ke dalam rumah Bapa kerajaan surga, kita akan hidup dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Engkau hidup hari ini dalam dunia ini menentukan apa yang engkau kerjakan dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Tuhan melatihmu, Tuhan membentukmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan gampang untuk menarik masalah dari hidupmu, tapi Tuhan tidak mau. Karena Tuhan mau memakai engkau lebih dan lebih lagi. Hari ini, seperti firman Allah telah disampaikan, engkau punya masalah, lari kepada Tuhan. Engkau punya masalah, fokus pandang Tuhan. Kalau engkau pandang masalah, engkau hanya terganggu. Engkau hanya menjadi khawatir. Engkau hanya menjadi takut, cemas. Kesehatanmu tidak akan baik. Darah tinggi, stroke, dan semua penyakit jasmani yang bisa kita sebutkan. Kalau kita terus memandang masalah kita.
Tuhan mau kita bersuka cita. Karena sumber sukacita kita bukan ada di dalam dunia ini. Tapi Dia yang telah berada dalam hidup kita. Itu sukacita yang kekal. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau bertanya kepada kita hari ini. Maukah engkau percaya kepadanya? Kalau engkau percaya kepadanya bahwa Dia sanggup, kalau Dia berkuasa, kalau Dia punya rencana yang indah. Tuhan mau tanya lagi. Maukah engkau mempercayakan hidupmu ke dalam tangan-Nya? Izinkan Tuhan membawa engkau kepada masalah demi masalah. Tapi Tuhan tidak meninggalkan engkau. Sekalipun engkau tidak merasakannya, sekalipun engkau tidak melihat Tuhan, tapi Dia ada bersama dengan engkau. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur engkau. Pagi hari ini mari kita ambil waktu sejenak. Bicara kepada Bapamu. Bapa, ampuni kami. Bapa, ampuni sikap hati kami. Bapa, ampuni kami kalau kami hanya fokus kepada masalah. Bapa, ampuni kami kalau kami berkata kami percaya. Tetapi kami tidak pernah mau fokus untuk cari Tuhan. Bapa, ampuni kami kalau Engkau mengizinkan masalah. Kami malah tidak berdoa. Kami malah tidak mendekat kepadamu. Ampuni kami Bapa. Ketika Engkau mengizinkan masalah dalam keluarga kami terjadi. Kami tahu Tuhan berkuasa. Tapi ampuni kami kalau kami tidak melibatkan Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan ada masalah dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Kami tahu bahwa bukan Tuhan tidak mampu memberkati kami. Tapi Tuhan mau hati kami. Tuhan mau hidup kami dekat kepadamu. Pagi hari ini kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau membereskan hati kami di hadapan-Mu. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Berbicara kepada Bapamu. Masing-masing berbicara kepada Bapa. Sebab Dia hadir di tempat ini. Kalau engkau mau percaya, Tuhan melawatmu saat ini juga. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang mustahil bagi. Rasakan kasih-Nya saat ini juga. Jangan lihat masalahmu. Jangan lihat penyakitmu. Lihat kepada Bapa yang mengasihi engkau. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jangan biarkan waktu ini berlalu begitu saja. Tuhan menunggu responmu. Tuhan menunggu engkau. Yes. 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 Ori adalah mata sidala maya kata karawaya nama sidala. Hira namanya masyanya kadabara mata. Hira namanya mata. Gloria namanya. Gloria namanya sika. Gloria namanya sika namanya la. Unalaya sika namoria kala. Umaraya namanya namanya. Sika namanya tuturia mata. Kiria namanya namanya.
Yes. Haleluya. Terima kasih. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Ini kami Bapa. Hari ini kami nyatakan kami akan kembali kepada Tuhan. Kami tidak akan pernah bebas dari masalah. Kami akan cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan kami akan belajar dalam kesesakan kami. Dalam ketertekanan kehidupan kami. Kami mau memaksa hati kami. Karena kami sadar kami tidak boleh fokus kepada masalah. Kami mau bersorak-sorai kepada Tuhan. Kami akan terus menyanyikan nyanyian pujian kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, ketika orang Israel mulai bersorak-sorai, mulai menyanyikan nyanyian pujian, maka saat itu juga Tuhan bekerja luar biasa. Mukjizat pasti terjadi. Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan atas mukjizat. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Sebagai tanda kami berserah. Tuhan, kami izinkan Tuhan membentuk kami. Masalah tidak akan membuat kami mati. Karena kehidupan kami berada dalam tangan Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas. Kami tolak itu semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Tapi kami memohon supaya damai, sejahtera dan sukacita akan menguasai hati dan pikiran kami. Dari sekarang sampai selamanya. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang telah memberkati kami. Berkati hamba-Mu yang telah menjadi alat-Mu. Berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati pelayanan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih buat saat ini ya Tuhan. Engkau bekerja luar biasa. Dan atas berkat ini, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dan semua yang telah diberkati, bersama-sama kita mengatakan, amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Haleluya, diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan boleh memproses kehidupan kita. Begitu juga dengan pengalaman-pengalaman pribadi Bapak, Ibu, dan Saudara dengan Tuhan Yesus. Biarlah itu semua bisa menyatukan kehidupan kita dengan Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kita angkat pujian berkat kemurahan. Ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada kepada hamba-Nya. Haleluya. Sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari nikmati waktu sampai pada akhirnya. Persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagi Yesus. Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagi Yesus. Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh Tuhanku. Sebab
Engkau baik, selamanya Kau baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatanmu hari ini. Kami percaya oleh karena Roh-Mu lah kami bisa menikmati kehadiran-Mu di tempat ini. Berkati setiap pelayan Tuhan. Dari asar luar sampai pelayan altar. Tidak ada pekerjaan yang kecil dan hina di hadapan Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh melakukannya dengan penuh hati dan penuh kasih. Tuhan berkenan dan upah kami besar di surga. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, ampunilah dosa para pendahulu kami. Ampunilah pemimpin-pemimpin kami. Kiranya Tuhan pulihkan negeri kami. Sembuhkanlah dari segala penyakit. Terutama pandemi corona yang masih berjalan di negeri ini. Tambah-tambahkan hikmat, pengertian, kebijaksanaan kepada para pemimpin kami. Terlebih takut akan Tuhan ada dalam hati mereka. Sehingga melakukannya dengan jujur. Dengan takut akan Tuhan. Dan tolong setiap aparat, tenaga medis. Berkati mereka. Berkati rumah tangga mereka. Jauhkan dari segala mara bahaya. Kecelakaan. Dan bahkan kematian. Dan tolong semua jemaat-Mu ya Tuhan. Ada di antara kami yang beribadah di rumah-Mu maupun di rumah. Yang saat ini sedang bergumul untuk kesehatan. Kami percaya bilur-Mu menyembuhkan kami. Kami bersepakat saat ini juga. Mohon anugerah-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu Kau nyatakan. Sehingga saudara kami boleh disembuhkan dan dipulihkan. Bagi anak-Mu yang bergumul untuk masalah pekerjaan, usaha. Kami tahu bahwa memang COVID ini berdampak bagi semua orang. Tetapi kami percaya, Elia saja Engkau pelihara sedemikian rupa. Bagi kami, Engkau juga sanggup melakukannya. Tuhan berkati kiranya setiap perbuatan tangan anak-anak-Mu. Berikan hikmat kepada setiap kami. Untuk kami boleh menangkap kairos Tuhan. Sehingga kehidupan kami dipelihara sedemikian rupa. Tuhan, anak-Mu juga dalam berbagai pergumulan. Bagi yang mengalami pergumulan rumah tangga. Yang menginginkan jodoh. Yang menginginkan keturunan. Dan semua pergumulan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Terjadi bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Sebentar kami akan beranjak pulang dari rumah-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan pandemi corona ini Tuhan. Dan kami pulang dari rumah-Mu, dari ibadah ini. Karena Tuhan memberkati kami semuanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu kepadanya. Dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu. Untuk menerima seluruh berkat ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin.